Luruskan. Kencang depan, gerak. Maju, yang ini maju. Tegak, gerak. Jalan di tempat, jalan. Kanan, kiri, oh bilang. Berhenti, gerak. Nah, perempuan dulu.
doakan dia segera sembuh ya, biar bisa bertemu dengan kita kembali ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu nasional.
arti simbol Pancasila, peserta didik dapat menjelaskan arti makna simbol Pancasila dengan tepat. Ya, tadi kalian sudah tahu ya. Nanti akan dibahas kembali ya. Nah, sekarang coba di sini. Ibu punya gambar apa ini? Nah ya. Nah, ini gambar apa? Gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda. Lambang negara apa sih kalau burung Garuda itu? Lambang negara apa ini? Kita ada di mana? Di Indonesia. Kalau dasar negara kita teh apa sih? Pancasila. Nah, ini burung Garuda itu berwarna apa? Di dadanya ada apa? Ada perisai di apa namanya? Di itu tempatkannya simbol-simbol yang tadi kalian sudah sebutkan ya. Gambar bintang itu seperti ini ya. Udah tahu kan? Ya, yang kedua ada gambar apa ini? Rantai. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Tali dan kapas. Nah, nanti setelah kalian mengetahui, nanti Ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, di sini juga ada nih ya. Ya sebentar. Ini bukan membagikan kelompok. Nah, di sini tuh ada arti simbol Garuda Pancasila ya. Ada 5 ya. Bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca boleh. Kita baca. Baca ini yang ada di sini. Ayo baca. 5 simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda. Beda ya. Sila ke-1 disimbolkan dengan apa tadi? Bintang. Yang berarti sebagai pancaran cahaya kerohanian ya dari Tuhan Yang Maha Esa pada seluruh siapa? Ke seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah rantai yang berarti setiap orang itu harus saling berkaitan, yaitu harus saling tolong menolong karena manusia itu makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Yang ketiga ada pohon beringin yang berarti sebagai tempat naungan untuk bersatu ya. Yang keempat ada kepala banteng, yaitu berarti hewan yang suka berkumpul. Kalau keempat itu hewan ya, hewan banteng kan. Artinya hewan yang suka berkumpul itu berarti bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hingga menjadi kesepakatan bersama ya. Yang kelima, simbol yang kelima adalah tali dan kapas yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan ya. Lanjut. Nah, di sini tadi ada bintang. Bintang itu simbol bintang emas merupakan simbol ke-1. Makna dari emas itu adalah cahaya. Nah, jadi nanti kalau kamu menemukan gambar bintang berarti itu apa namanya? Artinya cahaya ya, yang menggambarkan kerohanian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini bintang berwarna emas melambangkan keluhuran. Terdapat latar belakang warna apa? Belakangnya warna apa? Bintang belakangnya warna apa itu? Warna apa? Lihat ke sini. Warna hitam melambangkan warna alam ya. Bangsa Indonesia percaya
Berarti sila ke-1 itu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa ini? Coba tepuk semangat. Masih semangat belajarnya? Masih semangat berarti melihat dulu ke sini. Tadi itu udah simbol ke-1. Sekarang simbol keduanya ada apa? Rantai. Ada rantai. Rantai merupakan lambang simbol kedua. Kalian tahu jumlah rantai ini ada berapa semuanya? Ada berapa? Ada 17. Nah, ini simbol rantai ini berbeda ya bentuknya. Ada yang berbentuk apa? Kotak. Ada yang berbentuk kotak dan ada juga yang berbentuk bulat atau lingkaran ya. Nah, mata rantai berbentuk segi 4 dan segi 4 ini merupakan lambang laki-laki. Sedangkan mata rantai yang lingkaran menggambarkan perempuan ya. Mata rantai melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, warna dasarnya apa yang sila kedua? Warna dasarnya apa? Merah ya. Merah bermakna ini artinya merah itu keberanian ya. Ada lagi yang sila ketiga. Apa sila ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol ketiga. Daunnya berwarna apa? Hijau. Melambangkan subur ya, kesuburan. Nah, akar pinjam yang kuat dalam simbol pohon beringin menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu harus bersatu, tidak boleh membeda-bedakan ya. Sementara ranting-ranting pada pohon beringin menggambarkan Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya dan agama ya. Tapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Kemudian kita apa lagi? Kepala banteng. Simbol kepala banteng ini merupakan simbol keempat ya. Banteng dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, saat mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah. Bermusyawarah itu apa sih? Berkumpul
menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membantu dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan
mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, Ya, coba ibu mau bertanya dulu. Barusan kalian sudah melihat video tentang apa? Tentang apa barusan? Tentang simbol Pancasila, ya. Simbol Pancasila. Katanya tadi yang ke satu itu berdoa dan beribadah kepada siapa? Berdoa dan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Mana suaranya? Kelas 2. Siap. Tolong mas satu kali lagi kelas 2. Siap. Nah, gitu dong. Kepada siapa kita berdoa dan kita berdoa dan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tadi sila yang kedua itu isinya itu tentang apa katanya? Tentang saling tolong menolong. Saling tolong menolong sama siapa sih? Sama siapa kita kalau saling tolong menolong itu? Sama teman, terus saudara. Ya, coba ibu mau tanya. Tadi pagi siapa yang membantu ibunya di rumah? Siapa? Membantu ibu di rumah kan tadi pagi-pagi. Sebelum kalian pergi ke sekolah, membantu tidak? Coba, membantu apa? Membersihkan tempat tidur. Nah, membersihkan tempat tidur ada lagi? Membantu apa? Mencuci piring. Apa lagi? Memasak. Masak apa? Pagi-pagi mah itu kan tugas ibu kalau masak. Kalian mah paling menyapu, ya, mencuci piring, ya, boleh seperti itu. Nah, yang ketiga tadi apa katanya? Bersatu, mencintai tanah air, ya. Jadi kita itu harus bersatu satu dengan yang lainnya, tidak boleh saling bedakan, ya. Yang ini suku ini hitam misalnya, terus ada yang putih, ada hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Jangan dibeda-bedakan. Ada yang hidungnya mancung, ada lagi yang hidungnya gitu kan ya. Tidak boleh membeda-bedakan, kita harus tetap bersama, ya. Yang keempatnya apa tadi? Ketika kita ada masalah, kita harus segera menyelesaikannya dengan cara apa? Bermusyawarah, dengan cara berdiskusi.
ya. Coba boleh dibuka bukunya. Kita tulis dulu arti dari gambar Garuda Pancasila ya. Apa, Bu? Buku pendidikan Pancasila. Bu, apa? Udah di meja aja. Nah, pada setelah itu satu ya bisa dijadikan
Bintang loh. Ya. Tunggu dulu temennya, ya. Yang sudah tunggu dulu temennya. Udah sih Pak. Udah enggak Pak? Persatuan dan kesatuan. Mas Maldita kan?
Dan hari tanggalnya ditulis. So, mulai berdiskusi ya. Mulai berdiskusi. Oh, berdiskusi. Sok, diisi ya. Sok, diskusi ya. Isi sama-sama. Tulis kelompoknya kelompok 4. Berdiskusi ya. Ayo, berdiskusi bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Isinya. Kelompok 4, nama kelompoknya kelompok 4 itu di atas. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Ini kelompok 4 ya. Ini. Ya, udah selesai semuanya. Ya, nanti setelah selesai, nanti kalian mempresentasikan hasil kelompoknya, ya. Nanti hasil kelompoknya nah, nanti kalian ke depan. Yuk, sudah. Coba kelompok 1 boleh maju ke depan. Coba, ya, membawa hasilnya, hasil diskusi bersama-sama. Ayo, semuanya coba presentasikan hasil diskusi kalian ya. Ayo, maju semuanya. Ayo.
Coba apa hasil tadi, hasil berdiskusi dengan kelompoknya apa? Baca. Dengan pemaparan materi hari ini, saya lebih memahami satu persatu dan sila-sila Pancasila. Ya, udah memahami sila-sila Pancasila. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yo, 2 silakan bacakan hasil diskusi dari pengamatan tadi apa? Setelah belajar hari ini, kami lebih memahami dengan jelas tentang simbol-simbol Pancasila. Ya, kelompok 3 siap, boleh maju ke depan. Yo. So, apa hasilnya diskusi hari ini? Boleh dibaca. Kami lebih mengerti dengan melihat tayangan video. Ya, lebih mengerti setelah melihat tayangan video. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Nih. Yo, coba dibacakan. Ya, sini. Dibacakan hasil dari diskusi kalian. Apa hasilnya? Apa? Ya, kenceng. Setelah melihat sejarah, dapat memahami arti dan Ya, berarti semuanya, coba semuanya berarti sudah memahami tentang simbol-simbol dan nah ya, dari di hasil diskusi hari ini untuk para kelompoknya semua sudah bagus ya. Nah, coba untuk semua udah bagus, coba kita tepuk 2 jempol, bisa nggak? Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, bisa nggak? Bisa, coba tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat ya, berarti kalian sudah pada hebat-hebat, sudah bisa mengartikan simbol-simbol Pancasila. Nah, sekarang setelah mempelajari materi tentang simbol-simbol dan arti dari makna Pancasila hari ini, coba kegiatan apa yang paling kalian sukai? Ada tidak? Kegiatan apa yang kalian sukai? Boleh, Latisa. pelajaran yang saya sukai saat penayangan video. Saya jadi lebih memahami pelajaran dengan melihat gambar. Ya, berarti dengan adanya video kalian bisa lebih memahami isi dari pelajaran atau materi yang telah dipelajari hari ini ya. Nah, kesimpulannya berarti sekarang sudah tahu ya tadi Garda Pancasila itu untuk dasar simbol nasional, dasar moral dan etika sebagai pedoman dalam pendidikan, dasar pemerintah, dasar menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, sekarang ada soal lagi dari Ibu. Coba tulis di buku, tulis masing-masing. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Apa warna dasar dari simbol Pancasila yang kedua? Ya, udah. Apa dasar warna sila kedua? Udah. Ya, terus soalnya apa? Ibu tulis aja di depannya. Ibu tulis di depannya.
Ibu tambah nomor berapa? Ya, coba diisi lagi. Coba. Pandang tangan. Ya, bisa langsung diisi.
Sila yang pertama menganut agama, sila yang kedua saling menolong, sila yang ketiga cinta tanah air, sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bersilaturahmi. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bersilaturahmi. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini berarti pembelajaran kita sudah selesai, ya. Nanti kita belajar di selanjutnya. Kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya ya nanti ya. Nah untuk PR nanti Ibu akan share ke grup ya. So sekarang boleh dimasukkan bukunya. Kita bisa kelanjutan. Ayo, siap? Yo, siap Kak Nisa, boleh dipimpin boleh dipimpin berdoa di depan. Yang siap ya semuanya. Oh, di situ aja ya. Sudah. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan cara berdoa bersama ya. Duduk siap. Tapi, dah. Berdoa dimulai. Bersalam. Silakan kelompok 1 orang coba kedua.